Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur pada Allah karena kita bisa melanjutkan ujian komprehensif di siang hari ini. Dan melanjutkan, sudah ada beberapa orang Bapak Ibu yang sebelum atau menjelang zuhur tadi sudah melaksanakan ujian kompreh. Salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sesi ini dengan Bapak Ampion, sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bapak Ampion, ini kalau siswa biasanya manggil Bapak Bapak apa ini Pak? Pak Ampi, Pak. Pak Ampi, oke. Iya. Pak Ampi ngajar di mana Pak? Pak Ampi? Kami ngajar di SDN 008 Desa Sukaraja, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singi, Provinsi Riau, Pak. Kuantan Singi, Provinsi Riau. Oke, baik. Ini kalau di data, Bapak Ampi menulis tentang keteladanan Rasul gitu ya? Keteladanan Nabi besar Muhammad SAW, Pak. Iya, itu ya, ya oke. Kata kuncinya itu adalah keteladanan. Ya. Iya, Pak. Keteladanan Rasulullah SAW, Pak. Ya, di keteladanan itu ada beberapa ayat yang disampaikan gitu ya. Kalau sebelumnya itu ada surat At-Tin gitu kan. Kemudian surat Ali Imran ayat 59. Itu diantara lain yang terdapat di dalam tugas yang Pak Ampi buat gitu kan. Iya, Pak. Kalau surat At-Tin ini minta tolong dibacakan ini Pak Ampi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Bersama Pak Ampi ada pena dan kertas? Ada, Pak. Ada. Nah, ini diminta untuk menulis ayat yang At-Tin tadi 1 atau 2 gitu ya, 1 dan 2 lah gitu ya, atau 1 aja. Coba dia Pak Ampi. Ya, Pak.
Udah Pak. Oke, bisa dilihat kan, Pak Ampi? Oke, itu watini wazaitun wa turi Waturinina sinawa hadal wahadzal baladil. baladil amin Pak. Oke, itu huruf huruf to-nya ya, Pak Ampi. Gimana Pak? Ada ta dengan to. Itu Pak Ampi tulis dengan ta. Oh iya Pak. Nah, dia harusnya dengan Waktu ini ya dengan nah to watinya Pak. pas. Ya waktu risininya yang apa? Waktu di sini, Ya, waktu Pak ya. ya. Waktu ya. Kalau di Oke. Pak Ampi ada data yang di apa ya? Iya Pak. Waktu Biasa risini nulis dan biasa yang nulis dua Pak Ampi. kepala tuh Al-Fatihah Pak. Oke ya. Jadi kalau watinnya pas itu. Iya Pak. Nah, tapi yang waktunya yang apa? Di ayat ke berikutnya ya. Yang kedua Pak. Waktu ya. Di Waktu sini ya. Waktu risinina wahadal nazal baladil amin. ya wahadal baladil amin. Hada itu biasanya kalau apa? Kalau penulisan secara umum dalam ayat itu hadanya hanya di tulisan pendek seperti biasa, cuma di atas saja diberi Langsung Pak alif. ya. Ya, diberi maksudnya Oh, danya itu lazim. ha Mat itu lazim Pak. seperti alif ya. Oh tidak ha ya tidak ha yang apa namanya itu? Kalau alaiha, kalau atau radhiyallahu apa radhiyallahu anha gitu ya. Nah, Iya. kalau ha anha itu ya agak panjang. Tapi kalau hadza dia hadanya di Pak Ampi itu hanya panjang. Maksudnya ha itu agak panjang karena dia berdiri sendiri ha ya. Iya Jadi dia Pak. tulis hadza, cuma barisnya saja yang agak panjang maksudnya. Kalau penulisan ayat biasanya wahadzal baladil amin gitu ya. Mat lazim tuh Pak. Oke. Nah, Baris nah, mat lazim. jadi itu panjangan apanya ya? Kalau tidak salah tadi Iya Pak Pak. Ampi panjang hanya ya, Iya panjang Pak. Dikasih dek- mat alif Pak. alif. Nah ya, Iya Pak. kalau kalau di ayat biasanya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah hadanya tetap seperti huruf pendek apa? Danya juga pendek, cuman da itu diberi titik, diberi apa? Apa? Hada, tapi ada alif juga seperti itu. Wahada itu ya. Iya Pak. Wahada. Kemudian tun ya kalau yang keduanya tun wato. Nah, oke. Eh ini terkait dengan ayat atin gitu ya. Iya Nah, Pak. kemudian kembali ke pokok awal. Pak Ampi membahas tentang keteladanan Rasulullah kan itu ya. Iya Pak. Kata kuncinya itu keteladanan. Apa yang apa Bapak Ampi maksud dengan keteladanan ini dalam hal apa saja ruang lingkupnya ini? Terima kasih Pak. Untuk maksud dari keterangan Nabi ini adalah sikap ataupun contoh perilaku dari seorang Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari dia lahir sampai dia menjadi Rasul dan hingga dia meninggal, semuanya itu bisa menjadi contoh keteladanan siswa-siswi yang ada di sekolah Pak. Oke. Oh, yang fokusnya apa itu Pak Ampi? Maksudnya fokus itu Kalau kepada fokusnya 2 poin Pak, sikap mandiri, ya, kemudian percaya diri Pak. percaya diri dan mandiri gitu ya. Ya Pak, Nah, percaya kadang diri dan mandiri Pak. kalau di penyampaian di kelas termasuk tidak sifat yang wajib bagi Rasul gitu ya. Itu ada juga materinya? Di panduan tidak ada Pak. Ada sifat-sifat wajib bagi Rasul gitu kan? Cuman diberikan tugas sebelum itu kepada siswa untuk Ya. mencari bagaimana kisah-kisah tentang Rasulullah SAW. Salah satunya gelarnya, kemudian artinya dan lain sebagainya Pak. Oh gitu ya. Berarti dicari kisah. Iya Pak. Oh,
Oh, jadi yang dimaksud dengan keteladanan itu fokusnya kepada mandiri gitu ya, percaya Ya diri sifat. dan mandiri. Iya Pak. Karena ada sifat wajib bagi Rasul itu kan ada sidik gitu ya, Iya Pak. ya sidik benar, tablik menyampaikan gitu ya, Iya Pak. amanah dipercaya gitu ya, fotonah Al-Amin cerdas Pak. gitu kan, Iya. ya. Mm-mm. Itu ada pengembangannya di apa? Di materi Materi eh, selanjutnya mungkin Pak. oh, materi selanjutnya. Oke. Berarti yang fokus ini oleh materi Bapak Ampi terkait dengan sikap percaya diri gitu ya. Iya Pak. Nah, oke. Ini sikap percaya diri dalam hal apa ini maksudnya Pak Ampi? Dalam hal selalu yakin dan percaya atas apa yang ada dalam diri sendiri, Pak. Percaya terhadap diri sendiri. Jadi maksudnya dengan apa namanya itu sikap percaya diri ini disampaikan ke siswa gitu ya. Iya, Pak. Ini disertai dengan kisah atau cerita atau tidak atau gimana ini kalau yang percaya diri ini, Pak Ampi? Dalam pembelajaran kemarin tidak ada ditayangkan, Pak, tentang Ya. video baik dari video animasi atau video pembelajaran. Kemarin tidak ada, Pak. Jadi kemarin cuma modul PowerPoint yang disajikan, Pak. Modul Mudah-mudahan PowerPoint yang selengkap mungkin, Pak. Seperti teman-teman yang lain, memang kami sendiri pun menyadari dari IT apa yang kurang. Kemudian kondisi juga sekarang ini juga masih makan obat, Pak. oh Makan gitu. obat, iya. Kita ada depresi ringan kemarin, dirawat di Pekanbaru, dirawat di Padang. Jadi saat ini masih kondisi makan obat, Pak. 2 bulan baru berjalan setelah keluar dari Rumah Sakit Jiwa Padang, Pak. Ini Oh memang gitu. keluarga menyarankan kemarin tidak usah ikut nanti beban berat, tapi saya berusaha Pak untuk merubah nasib dan berjuang sekuat semampu saya Pak untuk lulus PPG ini Pak. Oke, ya. Itu mantap itu apa perjuangan. Itu Iya Pak, sebuah tekad gitu ya. betul Pak. Sebuah tekad. Kan banyak juga ada apa ungkapan eh, di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Jalan, Nah, cuma di sana ada jalan, juga ada rintangan gitu ya. betul Pak. Rintangan itu bukan berarti kita hindari, karena kemanapun kita berjalan, rintangan hambatan itu juga akan kita temui gitu kan. Iya Pak. Mudah-mudahan ketika kita berusaha dan berserah diri sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Betul Pak. Tentu harapan kita apa yang kita usahakan ini kita akan berusaha bisanya. Betul Kita Pak. berusaha setelah berusaha ini nanti hasilnya tentu kita harapkan yang terbaik, yang bagaimana Amin. apa kita serahkan kepada Allah kan itu ya. Amin Dan Pak. ini terkait juga ini kalau dengan usaha yang sebentar ini eh, dengan keteladanan Rasul ini sangat terkait dengan sikap mandirinya ini. Mandiri. Rasul dari kecil sudah beternak gitu ya, Pak Ampi ya. Berdagang Pak, Ya beternak. berdagang iya ya. Ya yang apanya itu yang agak terkenalnya itu kan berdagang. Iya. Tapi selain berdagang, kalau berdagang itu kan ketika sudah mulai bisa dibawa oleh apa namanya itu. Tapi kalau Pamannya yang Pak. masih kecilnya ya. Nah, jadi ini kan intinya itu juga kalau dalam satu sisi itu sangat apa sudah mandiri gitu ya. Iya Pak. Mandiri. Eh, bahkan ketika berdagang, dagangan yang dibawa itu apa namanya itu ya bukan dagangan sendiri pula yang dibawa kan. Iya Yang Pak. dijual itu adalah dagangan kalau dalam tanda kutip ketika itu adalah orang lain gitu ya. Iya Pak. Yang kemudian yang barang dagangan yang dibawa itu menjadi apa bagi Rasulullah itu? Barang dagangan siapa yang dibawanya, Pak Ampi? Barang dagangan lupa Pak. Ya,
Termasuk Siti Khadijah bukan? Itu yang memodali termasuk Siti Khadijah, Pak. Oke, ya. Nah, kemudian dalam berdagang itu banyak contoh yang disampaikan oleh Rasul, yang dicontohkan gitu ya. Iya, Pak. Dengan Dan kejujurannya, Pak. ya terkait juga dengan kejujuran gitu kan. Bagaimana berdagang itu gitu ya. Iya, Pak. Ini paling tidak kalau dari Mandiri itu dengan contoh-contoh dengan memahami hal tersebut itu sudah tergambar mandiri Rasulullah SAW gitu ya. Iya, Pak. Karena ayah Rasul meninggal kapan ini, Pak Ampi? Nggak ingat, Pak. Eh, Kalau ayah dari Rasulullah sudah lahir belum yang Rasul? Ketika ayahnya meninggal dunia atau bapak meninggal dunia. Sudah lahir atau belum? Nggak salah sudah, Pak. Sudah. Sudah atau Meninggal belum? belum. Dari Rasulullah. Sudah ayah dari Rasulullah Meninggal. Udah meninggal lahir dulu. ketika Rasul sudah lahir atau belum? Belum lahir atau masih berada dalam kandungan? Dalam kandungan ibunya Siti Aminah. Siti Aminah. Ya. Sudah lahir Rasulullah atau belum orang ayahnya meninggal? Kalau nggak salah sudah, Pak. Sudah. Kalau ibunya umur berapa? Ibu dari Rasulullah meninggal sudah dewasa atau belum? Nggak ingat, Pak. Belum ya? Ya, Belum. belum. Nah, setelah itu Rasul hidup dengan siapa? Ayah meninggal, Pamannya, ibu juga Pak. meninggal. Hidup Nah, dengan kemudian dengan pamannya, Pak. dengan paman gitu ya. Iya, Paman Pak. dari Rasulullah itu dia bernama Abu Talib atau Abdul Muthalib? Pak Ampi? Abu Talib, Pak. Abu Talib, ya. Abu Talib paman. Kalau Abdul Muthalib? Kakeknya, Pak. Oke. Itu adalah kakek dari Rasulullah SAW. Jadi ketika ayah dan ibu sudah meninggal, itulah Rasulullah hidup dibesarkan dengan oleh paman gitu ya, Pamannya. Iya, Pak. dan kakek. Nah, kalau seperti itu kita terlihat gitu kan, ya sudah kalau dari ketika sudah meninggal ayah dan ibu tentu lebih mandiri lagi gitu ya, Iya, Pak. lebih mandiri lagi nih karena kaitannya dengan sifat mandiri. Kemudian selain dua sifat ini Pak Ampi ada yang lain, ada fokus pendalaman yang lain tentang selain ini? Nampaknya itu aja, Pak. Oke. Mandiri dan percaya diri, Pak. Percaya diri. Ya, Kalau mandiri mungkin mudah-mudahan bisa diterapkan oleh anak-anak didik dalam kehidupan sehari-hari, tidak selalu bekerja dan berbuat selalu dibantu sama orang tuanya. Kalau bisa segala sesuatu itu dikerjakan sendiri, ya seperti mandi, memakai baju, memasang sepatu dan lain sebagainya, Pak. oke, termasuk juga makan mungkin ya. Ya, makan nggak Makan, disopin lagi, iya, enggak nggak bisa disuapin lagi. Ya, kadang sendiri. ini ya, untuk makan masih kalau belum disuapin enggak makan gitu. Iya, Pak, seperti Mungkin itu, masih Pak. masih ya. Jadi dengan penyampaian mandiri ini mudah-mudahan itu harapannya para siswa bisa mandiri gitu Pak Ampi. Iya, harapannya seperti itu, Pak. Oke. Kemudian tadi percaya diri ini juga sangat penting gitu ya. Iya, Pak. Penting. Dan dua hal ini yang menjadi keteladanan itu bagi kita adalah dua hal, percaya diri dan mandiri tadi. Rujukan kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi rujukan ketika Pak Ampi membahas tentang sikap percaya diri dan mandiri. Ini yang dua hal ini paling tidak yang menjadi fokus. Ini pertanyaan terakhir. Kalau tentang hadis ada disampaikan, berarti Pak Ampi selain ayat tadi, surat Atin, kalau surat Atin itu kan dia sejalan dengan materi apa nama itu? Ada di buku-buku
Kalau buku anak apa SD ada buku pedomannya itu Pak Ampi ya. Iya Pak, kami kalau di sini menggunakan LKS kalau siswa Ya, Pak. ya. Kalau guru pakai LKS juga, kemudian dengan buku panduan, buku paket Pak. Kebetulan Oke. hadis Nabi tidak ada saya masukkan Pak ke dalam RPP dan juga ke dalam media pembelajaran Pak. Oke. Tapi di buku pedoman itu di buku apa lembaran itu ada biasanya ada hadis juga kalau tidak salah agak satu gitu ya Pak Ampi ya. Iya Pak. Nah, biasanya ada juga walaupun hadis yang dikutip atau yang diambil itu adalah hadis yang paling 2 baris gitu ya, yang tidak terlalu panjang gitu kan. Biasanya ada itu. Itu Pak Ampi ada buku itunya, ada buku coba di keteladanan Rasul itu ada hadis tidak? Nggak ada Pak, cuma Tidak ada. membuat Tidak ada potongan Pak ayat Ampi. Al-Quran, surat Al-Asri, Ya. itu aja Pak, dalam Oh buku gitu. ini Oh, Pak. pas di keteladanan ini tidak ada apanya ya? Oh, Tidak tidak ada ada Pak. hadis. Tapi mungkin di materi lain yang ada hadisnya ya. Ya, di materi lain diupayakan nanti Pak. Oke, ya. Paling tidak kalau untuk anak SD tentu anak apa paling tidak tentu ayat yang banyak karena Ya, di mata pelajaran yang lain seperti surat At-Tin itu juga dia harus hafal gitu kan. iya Pak. Nah, At-Tin sudah harus hafal. Mungkin yang agak sulit siswa menghafalnya adalah surat Ali Imran ayat 59 ini gitu ya. 139 Pak. 139. 100 Yang 59 ayat 59 ya yang faiza ghazamta fatawakkal 'ala Allah. itu yang Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu ada Pak. ayat ya Iya, Ali Imran 159 Pak. 159. Iya. Oke, itu yang jadi dasar juga ya. Iya Pak. Oke, baik itu mungkin pendalaman materi karena dalam hal ini Pak Ampi memaparkan dua dari sikap Rasulullah SAW. Itu sikap percaya diri dan mandiri sebagaimana yang diteladani atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Iya Pak. Kata Pak Ampi tadi dengan dua sikap ini tentu harapannya kepada para siswa dia bisa percaya diri dan mandiri dalam kesehariannya gitu ya. Iya Pak. Ini paling tidak tujuannya menyampaikan materi keteladanan Rasulullah SAW ini. Iya Pak. Terima kasih Pak. Karena ini yang Pak Ampi sampaikan dengan keteladanan Rasulullah, tentu harapan juga nanti mungkin setelah ini atau di lain waktu ketika Pak Ampi punya waktu gitu ya. Iya Karena Pak. terkait dengan keteladanan Rasulullah ini materinya juga sangat luas sebenarnya gitu ya. Iya. Sangat luas, sangat banyak. Mungkin dalam kesempatan ini juga kita tidak bisa mendalami lebih lanjut. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan, mudah-mudahan garis besar tadi bisa diperluas gitu ya. Diperluas karena bisa jadi tentang materi ini juga terkait dengan PPG gitu ya. Kan ini yang jadi apanya? Karena terkait dengan PPG tentu pertanyaan-pertanyaan lain bisa muncul ketika kita membahas ini gitu. Nah, jadi mungkin itu dulu Pak Ampi. Pak Ampi ada pertanyaan kira-kira? Iya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Mudah-mudahan harapan kita semua, mudah-mudahan apa yang diharapkan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal Maaf alamin. juga Pak dari kami mungkin kurang pas apa yang menjadi pertanyaan Bapak dan sekali lagi ucapan terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama itu harapan kita bersama ya. Ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Sudah kurang sedikit setengah jam, 2:24. Jadi kita mulai jam 14 kurang sedikit. Mungkin kita cukupkan Pak Ampi ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Pak Ampi simpan rekamannya.
Nanti tolong dikirim ya di Iya, Pak. tempat rekamannya ya. Oke, Oke, terima Pak. kasih. Kita akhiri dengan sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba share dulu PowerPoint yang sudah PowerPoint apa namanya bahan ujian yang sudah Bapak upload. Nah, ini bahan ujian yang sudah Bapak upload ke sistem kita. Ya, bisa dibaca nih, Pak? Terlihat? Jelas, Pak. Terlihat jelas. Baik. Ini ada KI 1, KI 2, 3, dan 4 Pak buat di sini nih, Pak. Enak. Iya, Pak. Kompetensi dasarnya juga sih begitu, 1, 2, 3, 4 juga. Nah, itu bisa Bapak jelaskan ke saya. KI 1, 2, 3, 4 itu terkait dengan apa aja? KI 1, 2, 3. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya mengambilnya dari buku panduan buku paket guru, Pak. Ya. Kompetensi intinya saya ambil dari itu. Saya copy paste, saya pindahkan ke RPP, Pak. Betul. Itu ada 4, Pak. Kemudian KD-nya juga 4, Pak. Ya, yang saya tanya itu, Bapak paham enggak KI 1 itu terkait apa? Yang Bapak ambil itu, KI 2 itu terkait dengan apa? Gitu. KI 2 itu terkait. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk kaitan KI 1 sampai KI 4 ini, Pak, tujuannya kalau materinya kan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu Jadi yang saya dalam hal maksud, Pak. ini, Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Contohnya, saya contohkan ya, satu. Pak. KI 1 itu terkait dengan sikap atau terkait dengan sikap spiritual. Nah, gitu ya. Nah, KI 1 itu terkait dengan sikap spiritual. Nah, kalau KI 2 itu terkait apa, Pak? Memiliki perilaku jujur, disiplin, kontekstual, Pak ya. Bukan. Konteks. Ya, KI 2 itu terkait dengan ya sikap sosial. Nah, sikap sosial itu, Pak. Interaksi dengan keluarga. Iya, Pak. Nah, kalau KI 3 Pak? Faktual, Pak. Bukan. KI 3 itu terkait dengan pengetahuan atau kognitif. Kognitif. Kalau KI 4? Iya, Pak. Gerakan mencerminkan anak sehat. Kalau sehat secara fisik, apa namanya, Pak? Nah, berarti di dalam pengembangan perangkat Kreativitas, kemarin, Pak. Bukan. Di dalam pengembangan perangkat kemarin tidak ada disinggung-singgung itu, Pak. KI 1 terkait apa, 2 terkait apa, gitu. Nah, takutnya nanti dalam ada, Pak. Dalam UP nanti itu terungkap seperti itu ya. Jadi KI 4 itu terkait dengan psikomotorik. Nah, lalu pertanyaan saya itu yang menjadi aneh bagi saya itu, kenapa pembuatannya ini sudah benar, penomorannya sudah benar, kemudian sampai di sini baru tidak benar, gitu ya. Di tujuan ini belum mengandung unsur-unsur tujuan pembelajaran, ya, belum mengandung unsur-unsur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sekurang-kurangnya ada ABCD namanya, Pak. Kenapa dengar ABCD katanya? Ada audien. Pernah, Pak. Terus mana dia, Pak? Dari ini umpamanya, mana dia yang audien, behavior, condition, dan degree? Mana dia itu? Ini belum ada, Pak.
unsurnya ada audien, ada behavior, ada condition, dan ada degree-nya, Pak. Nah, itu belum ada terlihat. Kemudian juga tidak ada unsur teknologinya terlihat. TPACK itu di rumusannya harus ada. Bapak kan sudah ada diberikan instrumen penilaian PowerPoint, penilaian RPP kan? Instrumen penilaian RPP. Nah, ini akan dinilai itu, Pak. Nah, dan ini juga Anda tahu kata kerja tingkat berapa. Kalau sikapnya sikap yang tingkat berapa, kalau psikomotor tingkat berapa, kata kerjanya. Nah, itu tidak terlihat sama sekali. Ya, jadi nanti ini harus Bapak sempurnakan lagi kalau untuk untuk UKIN nanti. Ya, Pak, ya, Pak. Nah, ini masih jauh nih, Pak. Kata kerja Ya, operasionalnya tidak terlihat. Ini kan mungkin ini 3.14.1 menyebutkan. Di sini kan menyebutkan. Ini kata kerjaan juga menyebutkan. Ini rendah menyebutkan itu cuma, Pak. Menjelaskan juga masih rendah. Ini menjelaskan tetapi tidak ada kalimat awalnya umpama seperti ini contohnya, Pak. Setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran, siswa mampu. Nah, siswa mampu menjelaskan atau menganalisis perilaku keteladanan Rasulullah dengan benar. Jadi harus ada kata kerjanya. Nah, kalau saya lihatkan ya, Bapak ini sedikit. Coba saya buka yang satu lagi ya, punya teman. Yang sudah ada kata kerja yang saya maksud itu. Ini saya bisa lihatkan punya rekan Bapak. Ini tujuannya, Pak. Untuk 3 umpamanya, nah ini dia. Setelah memperhatikan penjelasan guru yang ditayangkan melalui PowerPoint, peserta didik dapat memberi argumentasi terkait makna dan macam-macam zakat sebagai implementasi rukun Islam dengan baik dan benar. Nah, ada unsur ABCD-nya itu, Pak. Nah, sama juga di atas ini umpamanya. Nah, ya sama kan ya. Setelah ini condition setelah memperhatikan penjelasan guru dan tayangan slide PowerPoint, karena dia pakai PowerPoint, ini condition ini, Pak. Ini audien, peserta didik audien. Ya, ini kata kerja operasional. Menyimpulkan itu termasuk C5. Nah, makna dan macam-macam zakat sebagai implementasi dari rukun Islam dengan baik dan benar ini adalah degree-nya. Nah, jadi kalau kita bandingkan tujuan-tujuan yang dibuat oleh teman-teman ini, penggunaan tulisan P-nya juga, ininya juga gitu ya. Nah, A-nya juga, kalau untuk 2 kan sikap tadi, berarti afektif, maka A5 gitu kan. Dibuatnya ini juga A5. Nah, ini jauh berbeda sekali dengan apa yang Bapak bikin gitu ya. Yang tadi Bapak membikinnya seperti ini. Itu sangat jauh sekali bedanya, Pak. Nah, coba Pak lihat, Pak. Jauh berbeda itu kan. Lihat ya, Pak? Iya, Pak. Jauh berbeda. Nah, ini belum benar. Nah, sekarang saya ingin nanya lagi. Ini terkait dengan materi Bapak itu di sini
bentuknya hanya ada prosedural kata Bapak, metakognitif, kemudian faktual. Ini saya sudah salah masuk juga ini Pak. Mestinya materi pembelajaran ini di atas ini Pak. Nah, di atas ini, nah pertama itu ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Bisa Pak jelaskan enggak pengertian 4 istilah itu Pak? Apa Yang pengertian? prosedural Pak ya. Yang prosedural itu apa Pak? Asal katanya prosedur Pak. Nah, ada prosedurkah bentuk materi Bapak terkait dengan keteladanan Rasul itu apa prosedurnya Pak? Langkah-langkahnya, penata langkah-langkahnya itu apa? Saya contohkan ke Bapak ya, kalau materinya bertayamum itu ada langkah-langkahnya Pak, nggak boleh terbalik-balik. Kalau berwudu itu ada langkah-langkahnya Pak, nggak boleh terbalik satu sama lain. Kalau sholat Pak juga ada langkah-langkahnya Pak. Contohnya setelah ruku, nggak boleh kita langsung sujud. Nah, harus iktidal dulu, baru sujud. Nah, ada langkah-langkahnya Pak. Kalau haji juga ada langkah-langkahnya Pak. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak, kalau materinya keteladanan Rasulullah, apa langkah-langkahnya tadi? Ada enggak? Ya enggak boleh terbalik. Langkah pertamanya begini, langkah keduanya begini, ketiganya begini gitu. Sudah saya contohkan tadi. Salat, ya, tayamum, berwudu, haji, itu enggak boleh terbalik, Pak. Nah, itu yang prosedur itu. Tahap-tahapan langkah-langkah. Nah, sekarang materinya terkait dengan keteladanan Rasul. Ada prosedurkah di situ? Nah, jadi tidak ada prosedur, Pak. Bapak di sini malah prosedur Bapak mengajarkan yang Bapak buat. Prosedur Bapak mengajarkan materi ini gitu. Sementara kepalanya materi pembelajaran. Jadi bentuk materinya. Tidak ada bentuk materinya berupa prosedur. Ya kan? Bisa dipahami itu Pak? Nah, Iya Pak. jadi tidak ada prosedur. Kalau faktualnya ada Pak? Apa faktualnya? Apa faktual yang terkait materinya keteladanan Rasulullah, apa faktanya Pak? Apa sikap mandiri dan percaya dirinya Pak. Hah? Percaya diri dan mandiri Pak. Itu termasuk keteladanan Rasul. Bagiannya Pak. Hah? Faktualnya tidak ada di sini. Bapak membikinnya di sini. Faktual itu Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban percaya diri dan mandiri adalah surah Al-Imran ayat 159 dan surat Ar-Ra'd ayat 11. Itu mana faktualnya? Belum ada, Pak. Jadi Bapak di sini membuatkan keteladan Rasulullah itu ada sifat-sifat Rasulullah. Apa dia umpamanya? Sidik umpamanya kan. Terus apa lagi? Fatonah umpamanya. Apa lagi yang lain? Jadi itu sikap-sikap yang harus diteladani gitu. Ya nah. Iya Jadi Pak. di sini ada Bapak buat yang lucu-lucu banyak Pak. Nah, ini kalau dalam UKIN ini rendah sekali nilainya itu Pak.
diuji oleh dosen dan guru pamong nanti. Nah, jadi kalau yang sifatnya ayat, ya ayat-ayat ini itu masuknya ke dalam metakognitif. Sini ayat, hadis, undang-undang, pasal itu ke metakognitif masuknya. Hah? Ya, Pak. Nah, sekarang ini ada lagi ini pendekatannya. Pendekatan integrasi literasi penguatan pendidikan karakter 4C. Critical thinking. Pendekatan itu saintifik biasanya, Pak. Ini bisa Pak jelaskan ke saya ini? Gimana, Pak? Bisa dijelaskan enggak ini, Pak? Pendekatan integrasi literasi, penguatan pendidikan karakter, dan 4C, critical thinking, collaboration, komunikasi yang kreatif. Itu apa maksudnya itu, Pak? Ya, kalau Bapak Anda paham, tentu saya lebih tidak paham lagi yang Pak buat ini. Ini ada problem based learning. Nah, itu apa juga maksudnya problem based learning, Pak? Model pembelajarannya. Pembelajaran berbasis masalah, Pak. Maksudnya? Pembelajaran melihat berbagai problem masalah yang terjadi kepada siswa, baik dalam perilaku, emosional, maupun pertumbuhan fisik, Pak. Jadi kalau yang problem based learning itu, guru pada hakikatnya memberi masalah. Ya. Beri masalah pada anak, kemudian anak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang ilmiah, ya, kayak seperti langkah penelitian. Nah, itu yang sebenarnya. Sekarang ini lagi, Pak. Ini kan KI 1, 2, 3, 4. Nah, gimana cara ngukurnya ini, Pak? KI 1, 2, 3, 4 ini gimana instrumen untuk ngukurnya kira-kira ini, Pak? Umpamanya kan tadi KI 1 sikap spiritual. Nah, gimana cara ngukur sikap spiritual anak? Apa instrumennya ini, Pak? Berapa apa ini kira-kira? Behavior, Pak. Kognitif. Ya, instrumen untuk mengukurnya, Pak. Apa kira itu, Pak? Kalau KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ini kan harus diukur nih, Pak. Harus ada instrumennya. Setelah kita ngajar, ini pakai apa instrumen yang ngukurnya ini, Pak? Bisa memakai diskusi dengan anak, kemudian sistem angket. Nah, angket, Pak. Angket Seperti untuk itu, apa? Pak. Angket untuk apa, Pak? Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan siswa, Pak, tentang materi yang diberikan. Ya, kalau tentang materi yang diajarkan, bisa pakai angket, Pak. Bisa pakai angket. Di sini Pak Buas sebenarnya kita tidak paham, gitu kan? Ini sebetulnya. Kalau sikap spiritual itu penilaian diri. Ya, instrumennya lembar penilaian diri. Benar. Sikap sosial itu penilaian antar teman. Lembar penilaian antar teman instrumennya. Kalau pengetahuan itu penilaiannya pakai tes tulisan. Bentuknya lembar penilaian tes tertulis. Kalau keterampilan itu kinerja. Bentuknya lembar kinerja. Tapi Pak tadi tidak paham.
Ini dibuat, tetapi kita tidak paham gitu. Nah, ini persoalan besar itu di situ. Jadi kalau KI 1, KI 2, berarti ini instrumennya. KI 3, pengetahuan, berarti ini instrumennya. KI 4, keterampilan, berarti ini instrumennya. Nah, ini contohnya instrumennya. Berdoa, penilaian guru, penilaian aspek sikap, kan lengkap teman. Kita kena ngambil aja nggak paham gitu. Bersikap, nah, penilaian siswa, soal dinilainya, ada lengkap rubriknya semuanya. Nah, kisi-kisi pengetahuan. Nah, menjelaskan pengertian zakat ini ya lucu Bapak itu. Bapak materinya tidak ada kaitannya dengan zakat Pak. Nah, butir instrumen Bapak tentang zakat. Sementara judulnya Bapak tadi itu Keteladanan Rasulullah, Pak. Keteladanan Rasulullah tidak ada hubungannya dengan zakat instrumennya Pak. Hanya ini lucu-lucu banyak saya temukan. Masa iya? Keteladanan tiada Rasul soalnya zakat. Tidak valid itu Pak. Tidak valid itu zakat ini. Ya, isi pengetahuannya zakat, menjelaskan hukum zakat. Ya, ayat terkait dengan zakat. Oke, zakat aja. Zakat juga ini. Penilaian aspek pengetahuan. Nah, zakat juga. Zakat juga. Nah, jadi ragu kita itu. Jangan zakat. Nah, kita dapat apa dari teman. Oh, buat sajalah seperti ini. Nah, tukar aja kepalanya. Di bawahnya ada tukar. Nah, akhirnya kepalanya tentang keteladanan Rasul, instrumennya tentang zakat. Nah, kan lucu deh itu ya. Jadi jangan sampai terjadi lagi yang seperti ini di dalam RPP yang akan diukimkan. Malu-maluin dia nanti. Ya. Iya Pak. Oke. Nah, ini contohnya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik. Terus yang terakhir ini Pak. Kalau terkait dengan teori-teori belajar, itu kemarin kan udah belajar itu di pendalaman materi. Ada enggak Bapak yang paham agak satu teori belajar itu Pak? Umpamanya ahlinya ini, teorinya itu begini, begini pandangannya terhadap belajar anak. Gitu. Banyak teori belajar Pak. Dan itu biasanya teori belajar itu 12 butir soal UP itu diambil dari teori belajar. 12 soalnya. Nah, makanya saya ingin cross check. Bapak paham enggak tentang teori belajar itu? Kalau enggak, dipastikan 12 butir dari 120 itu yang tentang teori belajar saja enggak dapat Bapak lagi itu. Nah, apa yang Bapak bisa pahami tentang teori belajar, Pak? Kebetulan saya enggak ada masuk di ruang Bapak waktu pendalaman materi ya. Iya Pak. Enggak ada ya. Yang mengajarkan tentang teori belajar dan pembelajaran siapa kemarin? Di kelas Bapak? Ibu Zulfani kah? Pak Supratman kah? Bapak Muhyiddin Nur Pak Kamal. Muhyiddin Nur Kamal kalau nggak salah Pak. Muhyiddin Kamal. Nah, ya. Jadi itu sangat penting Pak. Jadi coba diulang-ulang lagi ya. Diulang-ulang lagi tentang teori belajar itu Pak. Oke, baik. Karena tidak ada yang bisa, mungkin kita cukupkan demikian Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Masukannya. iya.